Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, sebelum kita mata pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk tetap kelas, mohon pimpin doa. Dan teman-teman yang lain silakan berdiri. Fiana, pimpin doa. Oke, pada minggu lalu kita membahas tentang teks negosiasi, dan sekarang kita pada pertemuan hari ini membahas mengenai teks berita. Teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks berita, saya minta pendapat dari anak-anak apa yang dimaksud dari teks berita. Dari Hairul, lalu Fiana, apa itu teks berita? Teks yang berisi kejadian dan peristiwa. Iya, betul. Oke, jadi teks berita adalah suatu teks yang berisi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Dalam sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta dianggap menjadi sebuah berita. Nah, jadi teks berita ini adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi. Terus penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar di televisi, dan secara tulisan yang dapat dibaca di media cetak seperti koran, majalah, dan media lainnya. Jadi sebelum kita ke ciri-ciri teks berita, mungkin ada yang mau ditanyakan dari pengertian teks berita? Ada? Ciri-ciri dari teks berita. Baik, ciri dari teks berita yang pertama ada aktual, yang kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik. Pertama ada aktual, kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik. Aktual di sini menjelaskan bahwa berita yang benar-benar berita yang sangat terupdate, berita yang terkini, berita yang menarik begitu ya. Contohnya seperti terjadi berita yang masih hangat dibicarakan, contohnya berita tragedi Kanjuruhan Malang. Yang kedua ada gempa Cianjur. Ketiga, konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali kemarin. Dan yang keempat ada kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Mungkin tidak tahu ya, berita yang sudah terupdate di media sosial semuanya. Datang kan? Oke. Yang kedua tadi ada faktual. Faktual di sini berita yang kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa,
kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Nah, yang kedua, materi berita harus menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, yang keempat, menarik. Jadi, dalam berita peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat yang bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, serta mengandung nilai kemanusiaan dan mengandung nilai informasi. Oke anak-anak, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri dari teks berita? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur dari unsur dalam teks berita tersebut ada istilahnya 5W plus 1H atau disebut dengan adik simbah. Adik simbah di sini ada istilah baru ya, namanya adik simbah. Adik simbah. Di sini ada apa, di mana, siapa, kapan, siapa, kenapa, bagaimana. iya. Oke, di sini unsur-unsur dalam berita harus menjawab pertanyaan. Yang pertama ada unsur apa? Apa atau dalam bahasa Inggrisnya what? Unsur apa menanyakan kejadian apa atau peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Ini menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua ada di mana atau
bagaimana atau disebut dengan who, menanyakan bagaimana peristiwa terjadi. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari unsur-unsur teks berita tersebut. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jangan tidak. Kalian cukup mendengarkan apa yang saya sampaikan. Soalnya kalau saya catat di papan tulis, kalian juga nggak bakalan menantikan kalian nanti saya buat fotokopi untuk materinya nanti kalian baca di rumah. Nanti minggu depannya lagi kita ada ulangan, jadi kalian harus belajar materi yang kemarin itu teks negosiasi dan teks berita. Kalian belajar dua materi nanti kita akan ulangan minggu depan. Jadi teman-teman mendengar, kalian bentuk kelompok dulu. Oke, ini video aja ya. Waktunya 10 menit. Silakan kerja. Iya, tulis nama. Jika ada yang mengerti, silakan bertanya tentang tugas individu. Waktunya tinggal 3 menit ya. Nanti kita diskusi bersama. Oke, kita diskusi bersama ya. Jadi di lembar yang kalian pegang itu ada mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita. Jadi kita akan bahas bersama-sama. 10 hari menjelang Lebaran, 15 tahun 2011. Pelabuhan penyeberangan orang mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gadengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu truk 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter di pintu masuk kapal
berlimpah. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, di situ ada pertanyaannya. Yang pertama, tentukan unsur-unsur teks berita di atas berdasarkan 5W plus 1H atau disebut dengan istilah adik-istimewa. Yang kedua, buatlah kesimpulan dari teks berita di atas. Nah, pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks berita di atas? Siapa yang bisa jawab? Padatnya pelabuhan Merak. Padatnya pelabuhan Merak. Itu peristiwa unsur apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Jawabannya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Iya, truk-truk pengangkut barang non sembako. Itu jawaban dari unsur siapa yang mengalami peristiwa pada teks berita yang kita bahas tadi. Dan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Iya, betul sekali, di pelabuhan penyeberangan Merak. Dan yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Betul sekali, 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu pada tanggal 15 tahun 2011. Yang kelima ada unsur pertanyaan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Betul sekali, karena ada larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai tanggal 20 November. Jadi itu unsur mengapa peristiwa yang terjadi pada teks yang kita bahas tadi. Dan yang keenam ada pertanyaannya, bagaimana proses terjadi dalam peristiwa tersebut? Proses tersebut menyebabkan adanya antrian di pintu masuk kapal. Oke. Yang kedua, disuruh buat kesimpulan tadi kan ya? Nah, jadi kesimpulan menurut kalian itu gimana dari teks tersebut? Coba. Kesimpulannya disuruh ya, kesimpulan dari teks yang kalian pegang. Kesimpulannya dari sini kan dengan simpulkan apa yang ada di teks tadi. Oke? Jadi kesimpulan dari cerita berita 10 hari menjelang Lebaran itu bagaimana kesimpulan menurut Anak? 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Yang lain? Hairul? Tinggi arus berkelanjutan. Kaitan dengan adanya lalu lintas pada pukul 9 pokok. Menurut Sally bagaimana? Apalagi pada temukan truk itu beberapa sopir truk mengangkut harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk masuk kapal. Oke. Jadi itu adalah kesimpulan dari teks yang kalian pegang yang kita bahas bersama. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu absen dulu ya. Maria Fiana, Hairul, Melisa, Hadir, Bu. Dewi, hadir semua ya? Iya. Semangat sekali. Kalau kalian semangat, Ibu juga tambah semangat. Jadi, nah, saya harap apa yang saya jelaskan tadi tentang teks berita, harap kalian belajar di rumah masing-masing. Nanti materinya saya fotokopikan belajar di rumah.
untuk persiapan ulangan minggu depan ya. Nanti ada tugasnya dari teks berita ini. Suruhannya begini, kalian nyari berita yang terupdate, yang masih hangat dibicarakan. Jadi dari kalian semua beritanya harus berbeda, tidak boleh satu yang nanti kalian berbeda. Kalian nonton televisi atau kita sudah ada handphone semua kan? Jadi kalian lihat di HP berita apa yang masih terupdate, yang